Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga masih semangat ya untuk mengikuti kuliah buku anak. Untuk hari ini kita akan berdiskusi seputar dasar ilustrasi dan perjenjangan buku. Nah, kalau kemarin kita pakai referensi dari barat ya, yaitu Martin Salisbury, untuk pertemuan ketiga ini mengenai dasar ilustrasi dan perjenjangan buku, kita pakai referensi dari Evelyn Gozali. Yang ini merupakan orang Indonesia ya, dan bukunya juga sangat menarik. Kalau teman-teman baca, bukunya sangat ringan. Miss aja nggak kerasa ya, tiba-tiba halaman 60. Nah, itu menurut Miss, teman-teman penting banget untuk membaca bukunya Evelyn Gozali ini. Selain mungkin teman-teman nggak ada kendala dalam memahaminya karena ditulis dalam bahasa Indonesia, bukunya Evelyn ini sangat penting untuk para ilustrator buku anak. Jadi di awal bukunya Evelyn, ini dijelaskan ya, alasan atau latar belakang kenapa Evelyn ini membuat atau menulis buku ini. Jadi menurut Evelyn di Indonesia itu sastra anak belum banyak mendapat perhatian khusus. Kurang bervariasinya buku cerita anak yang ada di tengah masyarakat membuat anak-anak kurang leluasa dalam memilih buku cerita yang menarik minat mereka. Nah, selain sedikitnya variasi tema yang diangkat dalam buku cerita, ilustrasi yang juga menjadi penguat cerita itu kurang mendapat perhatian khusus ya. Jadi menurut Evelyn, ilustrasi memegang peranan sangat penting dalam buku cerita, khususnya buku anak ya. Karena ilustrasi tidak hanya menjadi pelengkap buku, namun juga membantu penulis menyampaikan pesan serta membantu anak dalam memvisualisasikan cerita yang sedang dibaca. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak khususnya di level mungkin di level bawah ya, seperti level prabaca, mereka belum punya banyak vocabulary atau kosakata ya yang membuat mereka dapat memahami cerita tersebut. Tapi dengan adanya gambar, itu akan membantu mereka dalam memahami apa isi cerita tersebut. Dan juga di Evelyn ya, karena kita kemarin membahasnya Martin Salisbury yang akhirnya berbicara banyak tentang perkembangan ilustrasi buku anak di Barat ya, di Evelyn ini, di bukunya Evelyn ini beliau akhirnya juga membahas atau menyinggung perkembangan ilustrasi ya atau bahasa visual di Indonesia. Nah, ini mungkin perbedaannya ya, kalau di Martin Salisbury mungkin dia kemarin menyebutkan tentang kolom Trajan dan lain-lain. Nah, kalau di Evelyn dia juga menyebutkan tentang lukisan purba yang ditemukan di Gua Marus dan juga Gua Liangkoburi, dan juga relief cerita di sepanjang Candi Borobudur. Nah, tapi Evelyn merasa bahwa sekalipun ilustrasi-ilustrasi ini ditemukan ya dari sejak zaman dahulu kala di beberapa tempat, Indonesia itu tidak punya budaya bercerita melalui visual. Merupakan Indonesia itu lebih berceritanya itu melalui tutur kata, melalui oral gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, legenda atau cerita rakyat itu kan turun-temurun ya, cerita-cerita mitos seperti misalnya Nyi Roro Kidul dan lain-lain. Itu jarang sekali ditemukan sejarah yang bentuk visual, tapi itu merupakan cerita turun-temurun atau tutur kata ya, yang maksudnya tutur bercerita yang diturunkan dari generasi ke generasi lain. Nah, di sini Evelyn juga mengklaim gitu ya, saat buku panduan ini ditulis, di Indonesia itu belum ada jurusan maupun program studi yang khusus mempelajari ilmu penulisan maupun ilustrasi buku anak, khususnya terkait picture book ya atau buku bergambar. Nah, berarti di sini teman-teman termasuk orang-orang yang sangat beruntung ya, karena di kurikulum kita ada ilustrasi buku anak, dan teman-teman juga sangat beruntung memilih mata kuliah buku anak, karena sebetulnya field ini atau bidang ini itu adalah bidang yang masih jarang. Bukunya Evelyn ditulis 2020 ya, berarti masih sangat pop ya perkembangan buku anak
khususnya di Indonesia. Nah, Evelyn juga mengatakan ya, atau menekankan gitu ya. Sekali lagi, kalau buku anak itu merupakan gerbang awal menuju dunia literasi dan literatur. Nah, seperti yang kemarin dibahas di Martin Salisbury juga, itu combination of visual and also literature ya. Nah, cerita anak sendiri ini sangat memegang peranan penting ya dalam pergerakan literasi. Dengan ilustrasi, anak-anak tertarik untuk mengambil buku dengan sendirinya. Jadi teman-teman di sini ketika teman-teman membuat buku cerita untuk anak, nanti teman-teman juga bersumbangsi meningkatkan ketertarikan anak terhadap buku. Karena dengan ilustrasi, anak-anak bisa mengerti cerita dan mengamati bahasa rupa, walaupun kemampuan membacanya mungkin masih belum mahir gitu ya. Dengan ilustrasi juga anak akan tertarik untuk mendalami, menyelesaikan, dan pada akhirnya memahami cerita tersebut. Nah, dengan misalnya terselesaikannya satu buku ya, ketika anak itu tertarik dengan, wah ini buku ini gambarnya bagus misalnya, dan lain-lain. Nah, itu akan meningkatkan keinginan anak untuk membaca buku lain ya, mencari bahan bacaan lain, dan seterusnya. Oleh karena itu, ilustrator buku anak atau orang-orang yang tertarik dalam buku anak ini sebenarnya punya tanggung jawab besar membuat bahan bacaan anak agar anak-anak ini bisa punya buku bacaan, buku anak yang berkualitas dan lebih berkualitas dan mengikuti zaman gitu ya. Misalnya nggak melulu ceritanya soal itu aja gitu ya. Nah, nanti akan banyak versi cerita atau banyak cerita-cerita yang beragam di buku anak Indonesia kalau misalnya di bidang banyak yang menggeluti di bidang ini. Nah, apa sih itu ilustrasi? Jadi Evelyn ini di bukunya ini menjelaskan tentang hal-hal dasar ya, dan juga sebetulnya lebih ke panduan gimana seorang ilustrator ini bisa membuat bahan bacaan yang berkualitas atau buku anak yang berkualitas. Tapi kita bahas dasarnya dulu, apa sih itu ilustrasi gitu ya. Menurut KBBI itu merupakan gambar, foto atau lukisan untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Yang kedua ada gambar, desain, atau diagram untuk penghias, halaman sampul, dan sebagainya. Maksudnya ini elemen-elemen ya, sometimes di cover buku itu kan tidak selalu sebuah gambar ya, bisa jadi sebuah grafik terus disertai oleh elemen-elemen dan sebagainya. Nah, ini juga merupakan sebuah ilustrasi. Selanjutnya penjelasan tambahan berupa contoh, bandingan, dan sebagainya untuk lebih memperjelas paparan ya. Nah, kalau misalnya pengertian ilustrasi secara singkat, ini tadi berdasarkan KBBI banget ya, kalau ini berdasarkan pemahaman dan apa yang terjadi di lapangan. Nah, singkatnya gambar yang bercerita atau mempunyai konten. Jadi sebuah ilustrasi ini harus mempunyai makna ya, tidak hanya sekedar menggambar, tapi apa sih yang mau disampaikan seorang ilustrator melalui ilustrasinya, melalui gambar-gambarnya. Jadi harus bercerita ya, harus punya konten, harus punya maksud apa yang akan disampaikan melalui ilustrasi tersebut. Nah, kalau versi panjangnya, ilustrasi merupakan semua jenis dan bentuk karya yang dihasilkan, dituangkan, dan dikreasikan oleh ilustrator dengan teknik baik secara manual, digital, media campuran, maupun teknik-teknik inovatif yang akan dihasilkan kemudian hari. Ilustrasi digunakan untuk menyampaikan tujuan sesuai dengan naskah dan pembaca sasaran. Itu adalah pengertian ilustrasi. Selanjutnya ini jenis-jenis buku cerita anak ya. Kalau kemarin di Martin Salisbury dia langsung mengklaim ya kalau buku anak itu adalah children's pictures book gitu ya. Nah, kalau di sini di Evelyn ini dia membaginya menjadi jenis cerita anak gitu ya, jenis buku cerita anak. Jadi ada storybook dan ada picture book. Tidak hanya picture book tapi ada juga storybook gitu ya. Apa sih bedanya storybook dan picture book? Kalau storybook itu di mana di dalam buku tersebut teksnya lebih mendominasi. Jadi ilustrasi sebatas menghias, menduplikasi, dan memvisualkan teks. Dan ini mungkin termasuk dalam yang kita bahas kemarin ya, ada di sejarah ilustrasi buku. Kalau awalnya ilustrasi di dalam buku itu hanya
sebatas menghias, menduplikasi, dan memvisualkan teks ya. Jadi hanya sebatas dekorasi, sebuah dekorasi. Nah, kalau sudah masuk ke picture book, ini visual ilustrasi sudah bermain peranan yang sama besarnya dengan teks, bahkan lebih ya. Jadi di sini mungkin picture book, kalau teman-teman ingat ya, itu ditandai oleh Randolph Caldecott itu ya, yang dia udah mulai membuat karya yang visualnya itu nyambung dengan kata-kata yang disampaikan di situ. Dan juga visualnya ini tidak hanya sebatas dekorasi, tapi sudah menggambarkan, memvisualisasikan apa yang disebutkan dalam literatur tersebut, apa yang disebutkan dalam kalimat yang ada dalam buku tersebut. Dan juga yang terkenal Maurice Sendak ya, yang apa namanya, ilustrator buku yang mendapat penghargaan gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, di sini lebih banyak kalimatnya ya daripada visualnya. Nah, ini yang dinamakan storybook ya. Jadi storybook itu juga ditandai dengan kalimatnya ini sudah cukup menggambarkan. Jadi bisa memberi pengetahuan pada pembaca ya. Jadi pembaca itu bisa memahami cerita tersebut tanpa melihat visualnya. Itu adalah storybook. Kalau misalnya picture book, itu tanpa melihat gambar, pembaca tidak dapat mengetahui apa maksud dari penulis tersebut, gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, gitu ya, di sini ada apa sih, gitu ya? Ada apa sih? Kemarilah ini benar-benar seru. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya membaca tulisannya, apakah teman-teman tahu apa yang terjadi? Nah, di sini kalau kita lihat ya, sepertinya si ayam dan si burung ini lagi bercanda gitu ya. Akhirnya si kambing kecil ini penasaran, ada apa sih kok ketawa-ketawa gitu ya. Nah, di sini kalau tanpa ilustrasi ini kita tidak akan tahu apa sih yang berusaha disampaikan oleh si penulis. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan cerpen. Selanjutnya ada bentuk dasar ilustrasi. Nah, ini dalam bukunya Evelyn pun Evelyn menyebutkan ya, kalau memang banyak sekali referensi itu dalam buku dalam buku yang ditulis oleh penulis dari Western atau dari Barat. Maka dari itu teori-teorinya pun banyak sekali yang memakai bahasa Inggris dan belum punya padanan kata sebetulnya di Indonesia ya, belum punya padanan kata yang tepat, seperti juga bentuk dasar ilustrasi ini. Jadi lebih dikenal dengan spread, single, dan spot daripada tebaran, satu halaman, dan lepasan. Maka dari itu juga alasan Evelyn menulis buku ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tertarik di buku anak bisa banget menulis teori buku anak ya, karena masih sangat jarang sebetulnya. Nah, teman-teman mungkin nanti lulus S1 bisa dong menulis buku tersebut, karena Evelyn ini juga SSN ya gelarnya ya, jadi sama seperti teman-teman kalau misalnya nanti ketika lulus. Nah, kita bahas satu persatu ya, apa sih tebaran ya atau spread itu? Jadi ilustrasi tebaran adalah ilustrasi yang mengisi 2 halaman kiri dan kanan buku atau satu bukaan halaman buku. Jadi dalam satu bukaan gitu ya, ilustrasinya itu nyambung gitu, maksudnya satu ilustrasi dalam 2 halaman kiri dan kanan gitu ya. Penggunaan ilustrasi tebaran adalah untuk memberikan penekanan pada satu adegan agar anak diharapkan dapat menghabiskan waktu yang lebih lama untuk mengamati ilustrasinya. Nah, ini contoh ilustrasi spread ya. Sebetulnya ilustrasi spread itu tidak selalu harus penuh gitu ya, tapi kebetulan ini penuh yang ditambahkan dengan full bleed gitu ya. Jadi penuh sampai ke batas margin tengah buku itu ya. Ini penuh, contoh yang penuh. Ada juga yang masih dalam bingkai ya. Maksudnya contoh spread yang dengan bingkai. Jadi dia tidak penuh ya. Dia masih meluangkan space untuk halaman misalnya, nomor halaman, dan juga meluangkan space untuk kata-kata. Dia diberikan space yang berbeda gitu ya, tidak di gambar tersebut. Nah, yang kedua
adalah satu halaman atau single ya. Jadi ilustrasi satu halaman adalah ilustrasi yang mengisi dan mendominasi ruang dalam satu halaman. Ilustrasi ini dapat berbentuk penuh atau full bleed hingga ketepian atau dengan bingkai. Nah, yang perlu diperhatikan dalam ilustrasi satu halaman ya, ketika misalnya dia ada di satu tebaran atau misalnya kayak halaman tengah gitu ya. Nah, itu teman-teman harus memikirkan bagaimana ilustrasi ini tidak membuat maknanya rancu gitu ya. Contohnya di ilustrasi ini. Nah, ini ketika anak membaca, mungkin kalau kita tahu ya kalau kiri dan kanan ini adalah tokoh yang sama ya. Tapi kalau ketika anak yang membaca, ini bisa menyebabkan anak itu berasumsi kalau di sini tuh ada dua ibu-ibu dan dua anak-anak. Jadi tokoh yang berbeda seperti itu. Karena nyambung gitu ya, maksudnya ilustrasinya itu nyambung. Warnanya sama ya dan lain-lain. Begitu juga dengan di gambar ini ya. Ini kalau kita lihat sekilas kayak satu halaman gitu ya, satu ilustrasi ya. Padahal di sini sebetulnya ini dua, maksudnya dua halaman yang berbeda, dua cerita yang berbeda dalam satu tebaran. Nah, ini kebetulan diberikan tone yang sama gitu ya. Sehingga kalau misalnya anak melihat ini kayaknya ada dua anak kembar gitu ya, satu sedang menulis, satu sedang membaca ya di atas kasur misalnya seperti itu. Nah, gimana sih yang tepat Miss biar nggak bikin rancu gitu ya? Nah, ini dijelaskan dalam buku ini. Walaupun misalnya dalam satu setting yang sama gitu ya, kita lihat itu neneknya sama-sama memegang pundak anaknya ya, tapi bisa jadi kita bikin ilustrasi dengan sudut pandang yang berbeda atau kita bedakan ya tone background dan lain-lain sehingga anak itu tahu kalau oh ini orang yang sama, oh ini kelanjutan ceritanya gitu ya. Nah, selanjutnya ada lepasan atau spot. Spot adalah bentuk ilustrasi lepasan yang ukurannya bervariasi, tetapi lebih kecil dari satu halaman. Biasanya beberapa ilustrasi lepasan dapat ditata dalam satu halaman atau satu tebaran. Ilustrasi lepasan biasanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang banyak dalam satu waktu atau adegan atau bersifat dinamis. Seringkali ilustrasi lepasan tidak memiliki latar belakang yang rumit atau latar belakang yang tidak penting untuk adegan halaman itu akan diseleksi dan dieliminasi agar lebih fokus kepada aktivitasnya. Jadi lepasan atau spot ini dalam satu halaman ada beberapa ilustrasi ya, bisa 2 gitu ya, bisa 3 mungkin, dan di sini tujuannya untuk menekankan fokus kepada aktivitas yang ingin ditonjolkan gitu ya, seperti ini. Ya, si anak ini pertama membakar singkong dengan kayu bakar. Nah, di sini dilanjutkan ya, dia ingin juga menekankan bahwa setelah matang Dono ya, anak ini bernama Dono menikmatinya selagi hangat. Lalu juga divisualkan dalam ilustrasi ketika Dono memakan singkongnya, seperti itu. Dan ini dirasa penting oleh penulis si ilustratornya ya untuk diilustrasikan. Nah, ini juga kemampuan yang harus dipunyai teman-teman di sini. Jadi apa sih kira-kira ini penting nggak ya untuk diilustrasikan? Atau segini aja cukup untuk menggambarkan narasi yang sedemikian panjang seperti itu? Atau teman-teman mau pilih part yang paling menarik dalam narasi tersebut untuk divisualkan? Nah, itu juga harus dipikirkan. Selanjutnya kita masuk ke perjenjangan buku ya. Jadi perjenjangan buku itu gampangannya bagaimana sih karakteristik buku yang cocok untuk anak level prabaca misalnya. Bagaimana sih buku, karakteristik buku, jumlah kata, jumlah halaman, warna yang cocok untuk anak yang berada di jenjang membaca dasar misalnya dan lain-lain. Jadi dengan mengingat kembali buku anak sebagai gerbang masuk dunia literasi atau literatur, perjenjangan buku anak dapat diidentifikasi melalui proporsi ilustrasi, bobot konteks yang tercantum di dalamnya, jumlah kata, jenis, dan besar ukuran huruf ya. Jadi ada juga font ya. Berapa sih fontnya yang cocok gitu ya? Jenis font apa sih yang cocok digunakan untuk anak-anak di level ini gitu ya?
Picture book dengan ilustrasi dan teks yang sebanding bobotnya atau bahkan lebih biasanya ditargetkan untuk pembaca mulai dari level prabaca. Sementara itu, storybook dengan proporsi teks lebih banyak daripada ilustrasi biasanya ditargetkan untuk pembaca lancar. Jadi di sini inilah alasan Evelyn itu ini ya, membahas keduanya ya. Jadi menurut Evelyn kalau picture book itu cocok untuk dari level prabaca. Selanjutnya kalau storybook itu lebih ke yang sudah menuju dewasa gitu ya, membaca lancar gitu ya. Atau menuju remaja lebih tepatnya, sorry. Oke, so ini adalah jenjang prabaca ya. Jenjang prabaca 1, yaitu setara PAUD tingkat awal antara usia 1 dan 3 tahun. Nah, karakteristik umumnya jenjang untuk menstimulus perkembangan aspek fisiologis dan psikologis dasar anak melalui bimbingan. Ini nilai sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus ada untuk buku anak prabaca 1. Jadi untuk menghasilkan buku yang berkualitas dan sesuai umurnya, itu isinya harus seperti ini ya. Pengetahuannya meliputi bentuk, warna, hewan, sayur, dan buah. Karena ini mungkin anak-anak di usia ini belum tahu nih bentuk kotak, misalnya ya bentuk segitiga, warna hitam, warna kuning, warna merah gitu ya, dan lain-lain. Nah, penyajiannya bisa melalui board book ya, karena mungkin anak-anak di usia segini masih suka menyobek buku ya, maka dari itu kita harus berikan buku yang lebih tahan atau tidak bisa disobek gitu ya, buku kain ya, dan juga bisa berupa buku bergambar tanpa kata. Contohnya misalnya ketika misalnya maksud nggak melulu tanpa kata ya, bisa juga dengan kata yang terbatas. Misalnya sayur ya, dimunculkan ilustrasi sayurnya yang gede, terus misalnya dikasih keterangan selada, hanya itu doang ya. Maka dari itu juga banyak buku di usia 1 dan 3 tahun ini judulnya 100 first word for children, for example ya. 100 kata pertama untuk anak gitu ya, atau buku bertema seperti misalnya gini, ruang tamu gitu ya, dan di dalam buku itu ada barang-barang yang biasanya di ruang tamu, dapur. Nah, ada barang-barang yang ada di dapur dan lain-lain. Jadi di sini tahap ini anak masih belajar kosakata ya. Banyak dari anak di usia ini belum lancar, berbicaranya belum lancar dan lain-lain. Di sini teman-teman juga bisa membaca bentuk bukunya, jumlah halamannya, proporsi gambarnya, warnanya, dan jenis font yang digunakan. Selanjutnya jenjang prabaca 2, yaitu setara PAUD tingkat lanjut atau di antara usia 4-6 tahun. Nah, karakteristik umumnya jenjang untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berpikir sederhana melalui bimbingan gitu ya. Nah, ini pengetahuannya sudah beragam hewan, tumbuhan, benda di sekitar, konsep diri, pengenalan ilustrasi dasar, udah mulai angka, udah mulai dongeng hewan misalnya ya, dan lain-lain. Ini yang lain bisa dibaca sendiri ya, nanti PowerPoint-nya saya share. Selanjutnya jenjang membaca dini SD, kelas 1 atau sekitar umur 7 tahun ya. Jadi di sini jenjang untuk mengembangkan kemampuan belajar melalui kompetensi pengenalan dan penggunaan simbol-simbol literasi dasar serta mengenal lingkungan sekitar. Jadi lingkungan rumah dan sekolah ya. Legenda dan epos. Nah, ukuran buku bebas 16-32 halaman dan lain-lain. Selanjutnya jenjang membaca awal, kelas setara SD kelas 2, 3 atau antara usia 8 sampai 9 tahun ya. Jadi jenjang untuk mengembangkan kemampuan membaca secara benar, memahami alur tulisan serta mengenal wilayah terdekat. Di sini pengetahuannya literasi dasar lanjutan, ilmu pengetahuan, empiris, geografi dasar, sains, legenda, dan epos. Selanjutnya ini semakin lama kalau teman-teman perhatikan proporsi gambarnya semakin sedikit ya teman-teman ya.
Di SD setara kelas 4 sampai 6 atau antara usia 10 dan 12 tahun. Jenjang untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, menguasai ilmu pengetahuan umum, serta belajar mandiri. Jadi pengetahuannya sudah lebih dalam, dasar agama dan kebangsaan, ilmu pengetahuan empiris dan konseptual dasar, dasar teknologi informasi dan komputer (TIK). Dan warnanya juga sudah warna lembut ya, bukan warna cerah dan atau hitam putih gitu ya. Selanjutnya jenjang membaca lanjut. Nah, ini setara SMP atau antara usia 13 sampai 15 tahun. Ini sudah merupakan penguatan bakat dan minat ya, serta kecakapan berorganisasi. Jadi pengetahuannya juga ada termasuk pengetahuan alam dan sosial media, sastra ya, kesenian, olahraga dan TIK. Ini fontnya juga sudah sangat formal ya, serif dan sans serif dan juga fontnya minimal 12 ct. Selanjutnya membaca mahir SMA antara usia 16 sampai 18 tahun ya. Ini juga pengetahuannya sudah sangat eksak gitu ya, ilmu pengetahuan lanjut, sastra, TIK dan peradaban global. Dan proporsi gambarnya sesuai jenis buku. Warnanya sama seperti tadi, berwarna lembut ya atau dan hitam putih. Fontnya juga sudah berkurang. Selanjutnya membaca kritis. Nah, ini taraf teman-teman ini. Setara perguruan tinggi atau sekitar usia di atas 18 tahun ya. Jadi yang dibahas otomatis sudah ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan, ilmu pembelajaran, manajemen, peradaban global dan lain-lain. Nah, ini sudah selesai nih kita bahas tentang perjenjangan buku. Jadi yang ini lebih ringan, teman-teman. Makanya Miss sangat merekomendasikan teman-teman membaca buku ini karena teman-teman tidak akan ada kendala bahasa ya ditulis dalam bahasa Indonesia, dan buku ini punya banyak teori atau pengetahuan terkait buku anak. Jadi sangat Miss rekomendasikan untuk dibaca, teman-teman. Nah, tugas untuk hari ini, tugas atau kegiatan pembelajaran untuk hari ini, artinya teman-teman harus menyelesaikan hari ini ya di ketika jam mata kuliah buku anak selain menonton video ini. Jadi setelah menonton video ajar pada hari ini, silahkan teman-teman menjawab 2 pertanyaan di bawah ini dan tuliskan jawaban teman-teman di grup WhatsApp buku anak. Yang pertama, dari teori perjenjangan buku yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut pendapat teman-teman, legenda atau cerita rakyat yang teman-teman ini ya kerjakan untuk tugas akhir itu termasuk dalam jenjang baca yang mana sih? Dan sebutkan alasannya. Yang kedua, pelajari atau cari referensi tentang gaya gambar yang akan dibahas minggu depan oleh Bu Dona. Tapi Miss pengen teman-teman punya basic knowledge dulu. Cari referensi tentang gaya gambar di internet. Dan coba sebutkan salah satu gaya gambar yang menurut teman-teman menarik untuk teman-teman aplikasikan di tugas akhir mata kuliah ilustrasi buku anak. Jadi ini sebetulnya bisa beda ya. Nanti misalnya ketika teman-teman cari sendiri, teman-teman kira misalnya ini yang cocok. Terus nanti ketika besok dibahas sama Bu Dona, minggu depan dibahas oleh Bu Dona, ternyata teman-teman merasa ini yang lebih cocok. Nggak apa-apa. Jadi ini cuma sebatas kayak background. Teman-teman udah punya sedikit info tentang gaya gambar dan sedikit gambaran tentang gaya gambar mana yang teman-teman akan gunakan di tugas akhir teman-teman. Nah, sekedar informasi, kemarin teman-teman kan sudah asistensi terkait cerita mana sih yang teman-teman pilih untuk tugas akhir. Nah, sekedar informasi kalau teman-teman itu bisa banget mengembangkan cerita tersebut ya dengan bahasa teman-teman sendiri atau dengan bahasa yang menurut teman-teman lebih ringan ya. Asalkan alur ceritanya tetap. Asalkan teman-teman tidak mengubah gitu ya, tidak mengubah legenda dari daerah tersebut, misalnya menambahkan tokoh dan lain-lain. Nah, itu akan mengubah legenda dari daerah tersebut. Dan juga seperti yang teman-teman tahu ya, kayak yang tadi Miss Iza singgung gitu ya, kalau budaya kita tuh budaya bertutur.
dan cerita tersebut itu disampaikan turun-temurun gitu ya, dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Maka dari itu cerita rakyat atau legenda itu seringkali berbeda. Di sumber-sumber banyak sumber-sumber referensi yang ada di internet itu seringkali ceritanya berbeda. Mungkin ada yang alurnya cepat, ada yang alurnya lambat ya. Kayak misalnya cerita tentang Pulau Komodo itu kemarin Miss baca salah satu yang diajukan itu ya dari teman-teman di sini. Di situ disebutkan orah itu laki-laki ya, tapi di beberapa sumber lain orah itu perempuan. Nah, di sini apa yang harus teman-teman lakukan ya, mengeksplorasi. Karena teman-teman kan udah memutuskan nih, oke, aku pakai Danau Toba, oke, aku pakai Rawapening, oke, aku pakai Telaga Warna gitu ya, Candi Prambanan dan lain-lain. Nah, teman-teman explore cerita tersebut dari banyak referensi, nggak cuma satu gitu ya. Kalau teman-teman kalau Miss lihat kemarin teman-teman cuma satu gitu ya. Cari aja, cari banyak referensi, cari banyak cerita, terus teman-teman kumpulkan dalam satu folder di laptop teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa mengkompilasi gitu ya, mengkompilasi itu terus makin bagus, asalkan jangan lupa sumbernya juga ditulis ya di sana, biar nanti teman-teman nggak lupa ini comot dari mana gitu ya. Jadinya nggak plagiasi. Dan kalau misalnya teman-teman bisa mengembangkan sendiri pakai kata-katanya teman-teman, itu malah menurut Miss lebih bagus ya. Jadi karyanya lebih orisinil gitu ya. Teman-teman pakai alurnya tapi ini sesuai bahasa teman-teman masing-masing. Seperti itu. Jadi feel free to explore, feel free to elaborate your story to become your own story gitu ya, walaupun alurnya sama. Nah, sekian penjelasan Miss hari ini tentang ilustrasi dasar ya. Dasar ilustrasi dan juga perjenjangan buku ya. Semoga materi ini membantu teman-teman dalam memahami dasar ilustrasi dan juga perjenjangan buku. Oke, sampai ketemu di minggu selanjutnya, and I wish you very good luck for your final project, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.